bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang saya hormati Ibu dan Bapak Guru PDD 1-2 Langasari, yang saya banggakan keluarga besar kita semua. Hari ini di hari Sabtu tanggal 19 November ini saya akan mencoba menyampaikan hasil pembelajaran di calon guru penggerak. Ini tentang budaya positif di sekolah. Ini kita langsung ke materi saja. Untuk budaya positif di sekolah ini, materi ini insya Allah Bapak Ibu tidak diterima di perkuliahan, tetapi saya yakin Bapak Ibu semua sudah melaksanakan kegiatan ini. Cuman ini saya ingin menyampaikan sedikit refleksi yang sudah kita laksanakan bersama-sama. Di antaranya, kalau untuk budaya positif di sekolah, nanti ada beberapa materi. Nah, ini budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Hal ini diawali dengan perubahan paradigma belajar melalui teori kontrol. Jadi nanti pembelajaran itu bisa kita laksanakan melalui sebuah budaya yang positif. Nah, budaya positif ini bagaimana? Nanti kita bisa ciptakan. Ya, ini adalah salah satu cara kita untuk menyelesaikan sebuah permasalahan nanti di budaya positif ini. Nih, selama ini hampir semua guru berpikir bahwa mereka bisa mengontrol murid ya di kelas dengan kata disiplin. Mengapa? Karena mereka masih berpikir bahwa disiplin itu adalah aturan dan hukuman. Ya, jadi kesepakatan ya atau keyakinan kita bersama antara guru dan peserta didik. Disinilah kita sebagai guru mempunyai peran penting untuk merubah mindset disiplin bukanlah hukuman, melainkan budaya yang positif. Misalnya anak-anak, kalian harus disiplin setiap pagi tidak boleh terlambat. Itu kan kita mengajarnya selama ini terbaiknya ibadah. Itu kan karena aturan sekolahnya seperti ini, gitu ya. Kita beralasan sebuah aturan, tetapi pada dasarnya yang mau kita rubah mindset kita ke depan, pola pikir kita bahwa mereka mau disiplin itu berdasarkan sebuah keyakinan atau kesepakatan. Jadi misalnya kita berteman, di awal pertemuan itu kan kita mengajak, aku mau jadi teman kamu mau jadi teman saya, dengan catatan bahwa nanti ketika berteman kita harus selalu ketemunya di rumah makan ini. Nah, itu kan sebuah keyakinan yang kita sepakati bersama. Nah, itu yang selama itu memang kita tidak ciptakan. Jadi misalnya saya masuk di sini, Bu Sina masuk di sini, atau guru baru masuk di sini, ketika belajar di sini mengajar, minta aturan yang ada di sekolah di sini. Aturannya bagaimana Bu? Di sekolah ini langsung saya terangkan saja, tanpa ada kesepakatan awal dari peserta didik. Peserta didik nantinya kan berkembangnya kan kompleks ya Bu ya, bertambah tahun, bertambah ruang lingkupnya, mereka juga kemampuan mereka akan bertambah. Nah ini. Nah, yang tadi kita bahas untuk menertibkan, untuk mengkondisikan, itu kita menciptakan keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan kelas saja? Pertanyaannya begitu. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda dan motor? Kemungkinan jawabannya adalah untuk keselamatan. Ya, kalau hanya aturan, itu jawabannya untuk keselamatan. Tetapi mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan cuci tangan setiap saat? Mungkin jawabannya adalah untuk kesehatan atau keselamatan. Ya, jadi ketika nantinya kita hanya bilang, mengapa kalian pakai helm? Mereka bisa menjawab berapa kali? Karena untuk keselamatan saya. Bukan karena nanti bisa ditilang atau bisa dikasih sanksi. Kalau selama ini kan di masyarakat seperti itu, ketika ditanya, Bu, Pak, kenapa pakai helm? Ditilang. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Ya. Nah, sebelumnya saya tanya sama Bapak Ibu semua, bisa membedakan antara sanksi dan hukuman?
sanksi dan hukuman cenderung sama ya, tapi nanti setelah saya jelaskan pasti ada kesimpulan berbeda. Kalau hukuman itu bersifat tidak terencana, tiba-tiba atau anak murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Misalnya ada anak terlambat atau anak tidak mengerjakan PR, saya hukum, silakan lari, muteri lapangan. Itu namanya hukuman apa sanksi? Hukuman, ya. Kenapa hukuman? Ada korelasinya nggak antara mengerjakan PR dengan lari? Dengan lari, antara mengerjakan PR dengan lari ada hubungannya tidak? Anak tidak mengerjakan PR atau anak terlambat datang malah disuruh lari. Tidak ada korelasinya kan? Nah kalau itu namanya hukuman. Tetapi yang akan kita lebih terapkan ini bukan yang seperti itu uji dari sekolah, tapi sebuah keyakinan yang berupa sanksi itu. Contohnya seperti ini, di awal pembelajaran kita punya kesepakatan yang tertulis, bila kalian tidak mengerjakan PR atau terlambat, atau misalnya bila kalian tidak mengerjakan PR, silakan kalian kerjakan PR di perpustakaan disalin 2 kali. Setelah itu baru masuk ke ruangan. Itu kan sama-sama membuat peserta didik kita itu tidak lebih disiplin untuk mengerjakan PR, tetapi hal yang kita berikan feedbacknya itu berupa sesuatu yang korelasinya ada dengan pendidikan. Kita ngobrol, kamu terlambat gitu. Terus monitor pemantau, jadi ketika ada terlambat kita monitor saja, jadi silakan masuk di monitor saja tanpa ada feedback. Nah yang terakhir yang kita harapkan adalah kita bisa sebagai manajer, ya, posisi di mana guru menjadi mentor yang membuat suatu rencana bersama-sama tentang suatu aturan itu. Nah, permasalahan anak kita terjadi 5 ini. Kenapa anak bermasalah? Itu karena ini mereka salah satu dari kebutuhan mereka itu tidak tercukupi ya, yaitu bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Mereka tidak bisa nyaman belajar karena salah satu di antara 5 kebutuhan dasar ini dilanggar. Nah, ini sudah kita ya. Nah, ini dari segitiga restitusi ini yang akan nantinya saya bisa terapkan dalam pembelajarannya dan Bapak Ibu juga bisa saya harapkan. Ini ada segitiga restitusi itu ada 3 posisi. Yang pertama adalah langkah pertama adalah bagian dasar segitiga adalah menstabilkan identitas, ya. Yang pertama menstabilkan identitas, itu yang langkah yang pertama. Langkah yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga, langkah ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Ya, nah ini kalau banyak baca nggak menunggu terbang ya kita akan melihat ini implementasi. Nah perhatikan, mohon perhatian kita. Skenario kasus yang pertama, ini anak melanggar keyakinan kelas yang sudah kita bikin. Nah ini peserta didik berbohong kepada guru. Nah ini jadi dua anak ini berbohong, Ramzi dan Noval itu berbohong. Disuruh tes lari, si Ramzi sama si Noval itu malah berbohong. Yang satu larinya itu suruh 3 putaran, tetapi mereka hanya 2 putaran. Nah, kita bisa lihat dengan ketika mereka berbohong, teknik pertama jangan langsung dimarahi, kamu berbohong ya, kamu melanggar enggak, menstabilkan identitas. Yang pertama dari segitiga restitusi ini, kita semua pernah melakukan kesalahan dan berbohong. Nih, anak-anak semuanya yang namanya berbohong itu gak hanya kalian loh, Pak Guru, orang lain semuanya pasti pernah berbohong. Tapi kalian harus tahu ya, yang namanya berbohong itu adalah perbuatan yang tidak baik. Nah, jadi menstabilkan identitas bahwa suatu kebohongan itu bisa semua orang pernah. Cara menstabilkan identitas mereka agar mereka itu punya rasa, oh ya saya tak minder kayak gitu. Yang pertama itu ini. Terus yang selanjutnya,
perhatikan di tugas mereka. Nah ini, setelah kita menyampaikan bahwa suatu kebohongan itu semua pernah melakukan, tetapi itu perbuatan yang salah, ini kita menanyakan validasi tindakan, menanyakan mengapa peserta itu berbuat kesalahan, kenapa kamu berbohong? Pak, saya tadi larinya cuma 2 karena saya capek. Pak, tadi saya larinya cuma 2 karena diajak sama teman-teman. Kan ini bukan suatu alasan daripada mereka. Nah itu yang alternatif langkah yang kedua, yaitu validasi tindakan. Nih ketika guru berbohong, ini menanyakan mengapa peserta itu berbuat suatu kesalahan. Kita menanyakan. Yang ketiga, tahap yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Mengapa? Mengembalikan kepada keyakinan. Doang dulu waktu awal belajar kan Pak Guru sudah bilang, kalau ada anak yang berbohong, kita punya kesepakatan nih. Berarti kalian tesnya diulang, atau kalian harus melakukan tes di Lempang tuh untuk mencukupi kebutuhan waktu yang tadi, atau tesnya diulang. Siap ya? Siap. Jadi seolah-olah itu ketika mereka berbuat kesalahan, yang pertama kita meyakini bahwa semua orang pernah berbuat salah. Yang kedua kita menanyakan alasan mereka berbuat salah. Yang ketiga kita mengembalikan kepada keyakinan awal tadi yang akan kita bikin, yang sudah kita bikin dengan anak-anak di awal pembelajaran. Nah itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Kayaknya 20 menit itu masih kurang ya, karena masih banyak. Cuman yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua, ilmu yang saya dapat dari materi ini di guru penggerak adalah kita bisa loh sekarang menciptakan sebuah aturan kelas masing-masing antara guru yang satu dengan guru yang lain bisa berbeda dan sangat bisa berbeda. Jadi SD 2 itu nggak punya aturan baku tentang pembelajaran kecuali tahu pacaran atau punya silakan. Tapi kalau pembelajaran itu Bapak Ibu semua bisa membuat aturan sendiri. Aturan itu disepakati bersama dengan peserta didik membuat suatu keyakinan. Contoh kecil yang gampang paling update ketika Bapak Ibu semua sedang melakukan Zoom itu kayaknya moderator itu sering membuat aturan seperti ini. Dalam Zoom meeting kali ini nanti tolong yang mau bertanya mengajukan tangan, itu kan keyakinan. Terus mic-nya dimatiin, kamera harus tetap nyala. Setuju? Setuju. Ada yang ditambahkan? Pak, kalau izin boleh berapa? Boleh. Nah silakan dalam pembelajaran, misalnya dalam pembelajaran itu Bapak Ibu semua bisa membuat menciptakan sebuah kesepakatan dengan peserta didik yang nantinya ketika mereka bersalah atau melanggar kita bisa menerapkan aturan-aturan tadi segitiga dan ini. Kira-kira seperti aja waktu yang singkat karena jadi apa ya Bapak Ibu semua mohon izin pada guru senior kita Bu Ibu Wiwi dan Bapak Ibu guru semua yang senior saya semua. Saya bukannya bersifat mengguru itu tidak ya Bu ya, atau ini hanya bersifat konten saja itu tidak. Saya harapkan nantinya ini kita bisa terapkan lah untuk di pembelajaran. Jadi tidak ada anak yang melanggar sebuah kesepakatan terus kita malah hukum, mari bersih-bersih, tidak ada. Ketika kita anak itu melanggar atau tidak sesuai dengan keyakinan, kita kembalikan kepada keyakinan yang sudah kita buat di awal. Nah kalau kamu nggak mengerjakan PL ya kamu silakan. Salib PL itu 2 kali sekarang setelah sudah masuk kembali ke kelas atau yang lain alternatif sesuai dengan kesepakatan itu tadi. Jadi nggak ada guru yang memberikan hukuman yang sama sekali tidak ada korelasinya dengan pembelajaran. Kalau dulu saya pernah bully yang waktu kecil, mungkin karena paradigmanya beda. Saya nakal di sekolahan di kelas misalnya bercanda sendiri, gurunya, "Dari sini maju, berdiri di sana." Itu hukuman. Itu nggak ada yang seperti itu lagi. Sekarang bentuknya lebih ke yang seperti ini. Gitu. Ada memberikan sanksi yang sudah sesuai dengan kesepakatan, ya keyakinan kelas itu. Ya kira-kira saya belajar dari saya. Monggo ada yang bertanya? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Suatu kebahagiaan bagi kita ya, alhamdulillah termasuk
ini sesuatu hal yang bagus sekali ya. Jadi kami tidak menuntut ada kegiatan karena mungkin ada tugas tertentu dari Pak David. Kalau bisa ya budaya seperti ini kita kembangkan, kita lestarikan, mau gimana, apalagi sudah ada narasumber lah ya tentang guru penggerak. Jadi kami mohon Pak sesuatu yang bagus ini tidak dilaksanakan sekarang saja, kalau bisa gitu kan, bisa berkala gitu ya, sesuai dengan situasi kondisi. Kita bisa duduk bareng seperti ini Pak, mau gimana ya tantangan ke depan ya, khususnya untuk SD kita ya, bukan semakin ringan ya Pak ya, intinya mau tidak mau tetap kita larinya ke urusan prestasi sekolah ya Pak ya, prestasi sekolah, terus budaya sekolah juga. Jadi kalau bisa ke depannya sering-seringlah ada kegiatan seperti ini, bisa dibuat kesepakatan waktunya Pak, apalagi di kita sudah ada draftnya ya Pak ya. Alhamdulillah kita mendapat pencerahan ya Pak ya, mau tidak mau kalau membaca sendiri beda Pak, jadi lebih apa ya, jadi kita itu lebih mudah ditransfer, apalagi usia kami ya gitu. Kalau belum membaca perlu konsentrasi, kalau seperti ini kan langsung mentransfer ya. Terima kasih Pak barusan yaitu tentang menciptakan budaya positif. Memang benar Pak, di kelas mungkin kita semua sebenarnya sudah melaksanakan ya Pak ya, seperti itu dengan tidak langsung. Cuman mungkin banyak hal-hal yang kami lakukan belum tepat ya Pak ya, dengan alasan tidak tepatnya seperti tadi. Jadi kami masih masih bingung antara sanksi dengan hukuman. Jadi masih salah kaprah dalam mengimplementasikannya ya. Seharusnya itu menjadi sanksi, ternyata hukuman. Seperti itu ya Pak ya. Itu yang pertama. Yang kedua Pak, pengalaman di kelas ya. Ada waktu kan? Pengalaman di kelas. Mungkin budaya membangun positif itu sudah biasa kita laksanakan ya Pak ya. Cuma diproses untuk membuat anak istiqomah dan melaksanakannya itu agak masih sulit Pak. Contohnya seperti ini ya. Kita lagi pembelajaran misalnya, terus kita lagi asik-asiknya menjelaskan, terus ada anak yang tidak sesuai yang kita harapkan. Harapan kita kan menyimak kita ya Pak ya. Nah biasanya kita kan langsung menegur ya, langsung menegurnya. Misalnya salah satunya, jadi tolong ketika ibu sedang menjelaskan semuanya, tolong perhatikan dulu, tolong simak dulu, seperti itu ya. Dengan alasan supaya kalian bisa lebih memahami materi yang ibu sampaikan. Oke, tidak itu ya Pak disampaikan. Nah, kemudian lanjut kita ya ke pembelajaran lagi. Pak, anak teh apa yang kita obrolkan barusan teh seolah-olah nggak masuklah ke memorinya. Jadi melakukan hal yang sama lagi. Nah, seperti itu salah satu kendala. Tidak, saya punya materi, saya sajikan, mari berkolaborasi ya. Nah, kalau untuk kesepakatan dan keyakinan kelas tentang berulang-berulangnya, nanti kan kita punya cara yang satu merefleksikan atau membuat suatu catatan. Kok kenapa mengulang? Ya, itu yang pertama. Nanti kan dari situ kita bisa membuat suatu kesimpulan. Silakan
setelah ibu merefleksikan di kelas ibu saling berkolaborasi dengan kelas yang lain. Kalau di kelas ada banyak yang pulang nggak banyak, itu pulangnya di bidang apa ini. Nah itu kan nanti ada komunikasi. Pentingnya KKG inter di sekolah itu. Nanti kan ketemu penyakitnya apa. Nah terus kalau langsung yang sama anak bisa kita memberikan yang pertama itu bukan hadiah ya, tapi reward, penghargaan. Jadi anak itu kayak sebuah tantangan, siapa yang dalam satu semester itu membuat suatu sedikit sekali melanggar aturan atau kesepakatan, nanti kalian akan bapak aplikasi reward. Atau dalam sifatnya dalam satu pembelajaran, siapa yang dalam satu pembelajaran kali tidak melanggar kesalahan, keyakinan, nanti akan saya kasih reward. Itu kalau efek positifnya. Nah, kalau berkaitan dengan yang tadi, yang anak kurang fokus dalam pembelajaran, anak yang lari-larian, anak yang itu, nanti jawabannya bukan di sini, tapi di aksi nyata saya selanjutnya, yaitu pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi pembelajaran yang mencukupi kebutuhan peserta didik. Ya, itu insya Allah nanti kita akan ketemu di situ. Bagaimana cara membuat sebuah RPP yang berdiferensiasi. Contohnya seperti ini Bu. Ada satu anak ketika diajar matematika, kalau suruh nulis di kertas itu nggak mau, ada lari-larian, nggak fokus. Kita ada sebuah permainan, menempel angka di dinding. Silakan anak-anak ambil angka berapa yang kalian suka di situ, terus dibawa ke sini, ditempel ke sini, ambil lagi dibawa ke sini. Mereka yang punya kecerdasan kecerdasan anak kan ada banyak tuh. Kecerdasan yang pertama, kecerdasan kognitif, anak yang memang pintar. Yang kedua, kecerdasan kinestetik, anak yang pengen gerak terus, ya. Terus kecerdasan yang selanjutnya, kecerdasan anak yang audiovisual, anak itu lebih suka untuk melihat video, mendengarkan suara, kan anak beda-beda. Nah itu kita penerapannya pun beda-beda. Tapi masih dalam satu RPP, cuma tugasnya berbeda-beda. Ya, misalnya kalian yang, nah itu kita harus tahu gaya belajar anak-anak kita. Jadi dalam membuat RPP nantinya itu kita mau menggunakan model yang seperti apa, strateginya yang seperti apa. Nah itu dari simpulan daripada informasi dari gaya belajar. Anak-anak kalau kalian dijelaskan tentang silat, mau Pak Guru kasih contoh langsung apa lihat video Pak. Nah mereka mau nggak mau, kita harus mencukupi kebutuhan mereka gaya belajarnya dengan dan video. Nanti ketika mereka dituruti, yakin nggak bakal ada yang nggak fokus. Mereka senang. Ya, tetapi kalau misalnya anak-anak sekarang kalian mau dari pembelajaran sepak bola, contohnya saya mau belajar dari video atau praktek langsung di lapangan, praktek langsung Pak. Ada kalanya mereka itu lebih menginginkan pembelajaran yang audiovisual, ada mereka yang ingin menginginkan pelajaran kontekstual di luar. Nah itu nanti kita bisa ceritakan. Contoh kecil, mungkin untuk guru-guru kelas bawah, kayak tentang pengenalan angka atau huruf. Silakan Bapak Ibu bisa langsung bawa keluar. Anak-anak coba sangka yang di depan kelas itu ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada apa? Ditulis angka itu yang seperti apa? Nah itu kan mereka kita ajak keluar. Ya, jadi mereka belajar mengenal huruf, mengenal angka, tetapi langsung kita bawa kontekstual nyata di situ. Jadi mereka energinya itu dihabiskan di situ. Kalau di kelas coba sekarang kita tulis angka 4. Tuh, angka 4 sih tahu yang seperti itu, tapi kan energinya hanya untuk menulis. Tapi ketika mereka dibawa keluar, kita tertimbang di luar, itu sampainya ada 4. Terus di ruang kantor ada berapa? Mereka akan berusaha untuk sambil observasi. Itu nanti melatih tingkat berpikir mereka juga loh, ya. Kognitifnya mereka nanti meningkat. Itu kira-kira seperti itu. Jadi model yang akan saya sampaikan di aksinya tadi di depan itu kita mau belajar berdiferensiasi. Bagaimana sih kita bisa mencukupi kebutuhan belajar peserta didik? Gak harus monoton, gak harus masuk kelas, nerangkan, ujian selesai. Jadi ada banyak metode-metode yang bisa kita rancang, kita susun sesuai dengan gaya belajar mereka. Bukan keinginan ya, tapi gaya belajar. Saya rasa nanti kita akan ketemunya di materi selanjutnya di pembelajaran berdiferensi. RPP-nya ada, itu ada. Nah nanti itu akan sinkron dengan IKM ya, Implementasi Kurikulum Merdeka. Di situ kan di IKM itu kan nanti capaian pembelajarannya kan kita bikin sesuai dengan gaya belajar. Indikator soalnya pun berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Boro-boro sih dengan sekolah yang lain, antara satu siswa aja soalnya bisa berbeda-beda. Ya,
kita membuat indikator soalnya itu tingkatan kognitifnya, itunya C1 sampai C5 nya beda-beda. Oh si ini mah anak ini nanti kita kasih C3, yang ini C4 bisa nih, itu bisa. Ini sama-sama C4, tapi ini mah hanya menjelaskan, ini mah mempraktekkan. Nah ini karena bisa ngomong, kita ngomong nih, prakteknya nggak bisa. Tapi anak ini nggak bisa ngomong, bisanya mempraktekkan. Kita kasih tugas untuk yang mempraktekkan saja. Sama-sama C4, tetapi indikatornya berbeda. Itu diketemunya di kurikulum Merdeka Belajar itu seperti itu. Jadi nggak ada saya punya soal 5, yo kerjakan gue semuanya sesuai itu, enggak. Jadi indikatornya itu beda-beda. Memang lebih ribet, tetapi itu yang lebih mengena kepada peserta didik. Jadi anak itu lebih semangat untuk belajar karena mereka belajar dengan kemampuannya, gitu. Contoh, jadi misalnya saya nih yang sudah kelihatan saja saya di kelas. Yang namanya beberapa anak itu yang ikut sepak bola kayak Akada saja, yang ada ibunya di sini. Akada, kalau saya jelasin materi di kelas itu udah kayak mau ajak berantem sama gurunya. Kalau saya maksudnya, udah jelas bapak itu mah. Kadang-kadang anak seperti itu ya. Tapi Akada sebenarnya apa Bu Sufi? Bola pak. Di lapangan, mau saya Akada lari, Akada pusat. Dia ya nunggu saja, nggak ada pelawannya. Tapi kalau disuruh belajar bagaimana tentang kesehatan di belajar materi, yang akan nggak senang atau metodenya atau caranya salah, ini anak protes terus, nggak mau apa, bosan bisa di kelas mah. Tapi kalau di lapangan, kalau lagi latihan bola sama saya, kalau lagi materi sama bola, ini anak makan itu mau disuruh guling-guling 100 kali pun nggak ada pelawannya. Nah, anak itu sebenarnya gerak, anak itu sebenarnya bola. Melewati bola, saya akan ngajari sesuatu, baik karakter, baik ilmu, melalui hal yang mereka suka. Jadi nggak bisa kita paksakan. Kita punya metode RPP ini, kita punya model pembelajarannya ini, langsung diterapkan saja. Kedua, saya nggak tahu gaya belajar mereka. Yang penting saya punya administrasi, saya ajar. Itu tidak bisa seperti itu di pembelajaran yang sekarang. Jadi kita awalnya itu harus tahu dulu anak-anak kalian senangnya pembelajarannya seperti apa. Nah, cara mengetahui gaya belajar itu bisa dengan 3 Bu. Yang pertama, dari evaluasi tahun yang lalu, Ibu bisa menanyakan kepada guru kelasnya sebelumnya. Misalnya guru kelasnya sebelumnya dalam ini, saya tanya Subi, Bu ini untuk kelas 3, ini tadi kemarin di kelas 2 nya bagaimana? Nah itu bisa, itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa wawancara langsung dengan siswa. Yang ketiga, kalau mereka suruh malu, mereka kita bagi angket. Kalau belajar dengan guru maunya pakai video apa pakai modul atau pakai apa, mereka suruh coret kan mereka bisa bikin. Nah dari mereka lebih sukanya ke video nih ya, bawa CD ke kelas tidak Indo, nah itu bisa balik seperti itu. Memang repot ke kita, tetapi saya yakin itulah filosofi pembelajaran yang sesungguhnya, bahwa kita memberikan akses sepenuhnya kepada peserta didik. Ya, itu nanti insya Allah pertanyaan-pertanyaan yang Ibu tadi sampaikan kita akan ketemu di aksi nyata saya selanjutnya. Ya, mohon izin sekali, ini bukan berarti saya mengajari itu tidak ya Bu, saya yakin tidak, karena ini hanya sedikit ilmu kalau tidak disampaikan malah saya dosa ya. Jadi saya menyampaikan apa yang sudah saya terima di pendidikan guru penggerak ini. Nanti kedepannya setiap modul akan saya sampaikan. Ya, supaya apa? Supaya saya harapkan nanti kedepannya Bapak Ibu semua juga bisa menjadi guru penggerak juga. Ya, tapi yang itu riuhnya masalah ya. Yang kayak tadi tampilan seperti tadi memang saya susun sendiri, saya bikin. Ini waktunya nggak lama Bu. Ini kuliah sampai jam 1 sampai jam 3 sore, jam 12 sore sudah bentuk seperti ini, sudah bentuk video, sudah harus diupload di YouTube, sudah dikirim ke sana. Jadi nggak ada waktu lebih dari 6 jam untuk menjalankan tugas, tiap tugas. Ya, gitu. Ya, kira-kira begini Bu. Nanti untuk aksinya selanjutnya kita akan belajar tentang pembelajaran yang berdiferensiasi. Ya, pembelajaran berdiferensiasi itu apa? Pembelajaran yang mencukupi kebutuhan belajar peserta didik. Silakan ya Mei, monggo, cukup. Ya, Bu Mei ini udah tahu-tahu kayaknya udah kode untuk selesai. Ya, itu aja dari saya. Sesi dokumentasi Bu Sita, terima kasih. Bapak Ibu semua juga terima kasih setelah belajar. Tadinya saya mau formalitas
Tadinya saya yang penting ngomong apa ya, tapi kok asik ya, ternyata memang ya itu tadi. Jadi memang ada materi yang asik yang memang kita bahas, jadinya saya lupa nggak jadi formalitas ini dengan pemberian materi ya. Itu aja dari saya. Kalau ada kekurangan saya mohon maaf, ada salah katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih, bisa melanjutkan aktivitas selanjutnya. Jadi misalnya kakeknya S2 sama mama mungkin S4 nanti beda.